Kaget nggak? Ntar Kenapa kaget? ya. Ada apa nih? Ada apa nih? Coba. Kan setahu gua lu tuh kalau nggak salah stunt woman ya. Iya. Di Sri Asi yang paling sekarang lagi ini nih. Sri Asi, lo jadi stunt woman-nya Sri Asi. Iya. Lo penggantinya Sri Asi langsung ini. Iya, abang gua anak berkebutuhan khusus, autis. Dia jemput gua ke sekolah sama bokap. Anak-anak ngeliat lah tuh teman-teman gua kan. Terus kayak, iya abangnya orang gila gitu. Saat itu gue mau marah ke abang gue, tapi bawa parang. Terus? Parang yang buat motong kambing itu. Buat ngejar lo? Iya. Mau sembelih lo? Iya kali gitu. Gue udah sembelih tulang belulang. Zenwalk Haniato. The Blue Corner from Tiger Shark Fighting Academy. The Fierce Kenapa Ebil? Apa kabar Ebil? Alhamdulillah baik. Ini nggak kayak biasanya, lo kenapa pakai kacamata hari ini? Kaget nggak? Ntar Kenapa kaget? ya. Ada apa nih? Ada apa nih? Coba. Kenapa mata lu? Hasil dari pertandingan MMA di Vietnam. Wow. Gue tepuk tangan ini nih. Gak tahu hasilnya menang apa kalah nih. Alhamdulillah menang. Akhirnya Bil ya. Akhirnya menang ya. Akhirnya. Setelah perjalanan begitu panjang lo ya. Iya. Berapa kali lo lumayan nyobain MMA itu? MMA sih baru 3 kali. Jadi kemarin-kemarin itu ya ikut amatir, ampro itu kalah semua. Akhirnya ya. Akhirnya alhamdulillah banget debut di pro dan menang. Gimana lo rasanya diangkat tangan lo pas menang? Gila sih. Gue kayak percaya nggak percaya. Karena jadi rulesnya itu 2 round kali 5 menit. Harusnya kan. Tapi ternyata kita hasilnya draw. Hasilnya draw? Iya. Oke. Nah jadi buat nentuin pemenangnya ditambahin 1 round lagi 5 menit. Jadi 3 round. Jadi kita tanding 15 menit. Dan dari round 2 ke round 3 itu nggak ada minum sama sekali. Maksudnya nggak ada istirahat. Kenapa? Karena harus langsung. Nggak boleh minum? Enggak. Oh iya. Baru gua jujur selama gue ikut MMA baru denger rules kayak gini loh. Rulesnya kayak Wushu Shanda. Iya, Wushu Shanda kan gitu, ronde 1, ronde 2 draw, lanjut ronde 3. Iya. Ini MMA gue baru tahu cuman rulesnya 2 ronde. Itu kenapa tuh? Emang rulesnya dari sononya? Dari mereka sih kayak gitu. Iya. Gimana lo pas ditambah round? Gimana perasaan lo? Lumayan kaget. Sebenarnya sih ready aja karena fisik saat itu emang masih lagi on fire. Lagi on fire banget. Latihan lagi bener ya, iya, lagi bagus ya. Bener banget persiapan tuh walaupun ya Master Zuli yang megang kan, bener-bener tuh 1 bulan itu Master Zuli yang pegang. Walaupun kadang kurang ajar, suka nge-skip, suka skip latihan pagi. Suka bolos. Iya, tapi abis itu kan sama Master Zuli ganti kayak ke latihan sore, harus latihan sore tuh dihajar habis-habisan. Jadi emang bener-bener pas tanding prima banget. Oke, itu berkat latihan keras ya. Iya, latihan keras. Hard training, fight easy, ya kan? Easy fight, sorry kebalik-balik bahasa Inggris gue. Oke, ini nih, yang gue heran tuh kok lo mau sih fight MMA kayak gini, kan lo artinya babak belur gini. Gak apa, cantik. Kan setahu gue lo tuh kalau nggak salah stunt woman ya. Iya. Di Sri Asi yang paling sekarang lagi ini nih. Sri Asi, lo jadi stunt woman-nya Sri Asi. Lo penggantinya Sri Asi langsung ini. Iya. Wih. Ya memang di Sri Asi stunnya ada beberapa ya, ada sekitar 2 atau 3 gitu. Ya pokoknya gue yang salah satunya itu. Salah satunya. Gimana lo ceritain dong kok bisa
lo memutuskan untuk fight MMA gitu loh. Lo kan udah ada apa ya, dibilang lo udah punya bidang lo lah, lo udah punya kerjaan sebagai stunt woman yang udah enak lah istilahnya, nggak perlu sampai bonyok-bonyok. Atau memang stunt woman juga bonyok-bonyok sama? Sebenarnya sih jadi stunt woman ya resikonya gede juga. Kayak resiko misalnya kita lagi adegan fight, koreonya fight gitu, resiko kena pukulan, tendangan dari lawan kita juga pasti ada. Pernah ya pernah sih, cuman ya nggak sebonyok kalau tanding MMA asli. Kalau MMA kalau nggak lo yang hancur, gue yang hancur gitu ya, serius ya. Tapi kalau lo jadi stunt woman tuh kayak pura-pura nggak sih, pukulin pura-pura? Lebih pura-pura. Harus kontrol kan, harus kontrol pukulan, nahan pukulan. Nah ketika MMA lo pernah ngerasa ini, lo maksudnya kan kadang kan di alam bawah sadar ya, lo apa yang sehari-hari lo lakukan di stunt, di dunia stunt ini terus lo aplikasiin di real MMA fight, itu kan hal yang berbeda ya. Iya. Lo pernah ada ngerasa kayak ini gue harus pelan apa kenceng ya? Pernah gitu nggak? Pernah ngerasa itu pas latihan sih sebenarnya. Oh pas latihan. Jadi kayak udah pas lagi peralihan itu sumpah kayak orang aneh. Jadi kayak yang misalnya kita hook kan power kan, ini kayak ngambilnya masih dari belakang terus tiba-tiba gue tahu hook yang stand kan biasanya bener-bener bentuknya nggak istilahnya nggak secara bela diri itu salah, pukulannya bentuknya salah. Kalau di boxing, real boxing kan sempit tuh, hooknya sempit. Tapi ketika di dunia stand kan nggak boleh, di stuntman ini kan nggak boleh yang pukul sempit itu, nggak kelihatan kamera bilangnya gitu. Benar-benar. Iya kan? Nah, jadi kayak ke bawah-bawah. Dan lo pernah ini juga nggak? Lo kan main bela diri real juga nih. Pas ketika lo di stand woman ini, lo kelepasan pukul, bener pernah nggak? Sering sih. Sering. Terus gimana? Yang lo pukul gimana? Untung cowok ya, badan keker gitu kan, jadi mereka masih bisa ya nahan lah sakit. Cuman ya tetap sakit, itu bonyok, hidung, mulut. Kadang pas lagi adegan pukulan gitu, ya gitu sih. Nah ini gue yang juga ini ya pengen tahu nih, penasaran banget nih. Kok lo bisa sih sampai di titik ini gitu lo? Asalnya gimana? Awalnya gimana? Lo bisa sampai di karir lo saat ini jadi stunt woman dan pro MMA fighter. Gelarnya sekarang pro MMA fighter karena habis kemarin fight pertama lo dan lo menang kan? Fight pertama di pro kan? Pro MMA. Gimana? Bisa diceritakan di podcast Zenwalk? MMA dulu ya. Enggak, kita mulai dari awalnya lo. Awal dari kecil lah. Lo tuh ada bibit-bibit apa dari kecil? Kok bisa gitu lo belajar bela diri gitu? Jadi sih pertamanya tuh gue pas masih SD, kan nyokap nih. Nyokap gue tuh atlet karate dulu. Nyokap lo atlet? Oke. Bokap silat. Ini keturunan bela diri emang lo ya? Terah bela diri. Tapi gue kayak lebih nyerap dari nyokap sih. Nyokap gue tuh keras. Jadi emang dididik dari kecil keras. Tapi buat jadi orang yang kuat gitu. Bukan keras yang asal-asalan. Nah terus pas masih kecil itu SD, gue kayak korban pembulian gak sih? Kok bahasanya? bisa? Karena sebenarnya ceritanya panjang banget. Bisa ya? Gak apa-apa, aman. Di sini bebas durasi. Kayak Aiman, mau durasi berapa lama? Iya. Mau durasi berapa lama? Gue jabanin. Aiman tuh. Oke. Tenang, gue udah minum Aiman, aman. Oke, jadi dulu gue pas SD tuh dibully. Yang pertama karena gue anaknya pendiam. Nurut-nurut aja, nggak mau ngelawan. Kalau misalnya orang kayak mau ngambil buku gue buat contekan, gue ya udah kasih aja. Nah tapi suatu ketika kan gue punya abang nih, abang gue anak berkebutuhan khusus, autis. Dia jemput gue ke sekolah sama bokap. Anak-anak ngeliat lah tuh teman-teman gue kan. Terus kayak, iya abangnya orang gila gitu. Saat itu gue mau marah ke abang gue, tapi gue mikir kan, lah dia kan nggak ngerti apa-apaan, kenapa gue mesti marah sama dia? Terakhir gue tahan tuh. Ini kelas berapa lo? Ini kelas 2 SD. Kelas 2 SD ya? Iya.
itu berkepanjangan ya sampai kelas 4 SD. Nah terus besoknya gue sekolah, gue dikata-katain keluarganya orang gila gitu. Gue berontak, gue marah, gue pukul temen gue satu. Itu asal mulanya gue dibully. Nah, lo pukul, lo udah punya bela diri belum nih? Enggak, belum punya. Jadi saya mukul asal-asalan, tangan gue juga sakit. Oh, jadi nekat aja udah pukul aja, saking lo nggak tahannya nih dibully gitu. Karena gue udah nangis kan, sampai terakhirnya kayak orang kesetanan gimana sih mau marah gitu kan. Nah udah gitu gue bilang, abang aku autis bukan gila, kalian itu bodoh semua, nggak ngerti apa itu autis gitu. Nah udah, tapi terakhirnya temen gue tuh cowok padahal, entah gila banget, gue dipukulin. Terus gue lagi duduk kan kursi meja kayu tuh, didorong dari depan jepret. Itu gue udah bener-bener kayak mau mati rasanya. Itu lo masih inget tuh ya? Inget ya? Detailnya inget banget semua. Bulian nih. Kelas 2 SD lo, berapa tahun yang lalu itu kalau dihitung lo? Gila berapa tahun sih? Jadi maksudnya dampak bullying itu segede itu sampai sekarang pun lo masih membekas gitu. Iya, masih. Gila, berarti yang jangan remehkan bullying gitu loh. Iya, sampai terakhirnya di kelas 3, kelas 4 itu udah bullynya yang gini, tadi kan lo mukul yang ngebully lo, terus dia ngelawan itu, lo pukul ngelawan. Jadi berantem nih jatuhnya. Iya, tapi sama lawan laki lo. Iya, laki-laki, perempuan juga ikut-ikutan. Oh, dikeroyok lo? Iya, dikeroyok. Iya. Jadi kan kayak gini ya, orang-orang tuh kayak nyalahin, emang kemana orang tua lo? Lu nggak cerita ke orang tua lo? Gue tuh mikir kayak gini, orang tua gue udah capek banget ngurus gue, ngurus abang gue terutama kan, karena yang butuh perhatian lebih. Jadi gue kayak nggak mau bikin otak mereka makin nambah beban ke orang tua. Gila, kelas 2 SD udah sedewasa itu mikirnya. Gue sih, kalau gue sih enggak sih, lebih kalau gue ngadu, misalkan gue habis dibully gitu terus gue ngelawan, gue ngadu ke orang tua gue yang digebukin orang tua gue. Kalau gue nggak ngadu karena itu sih. Kalau lo lebih takut ngebebanin orang tua ya. Dewasa sekali Anda kelas 2 SD. Terus nyokap gue soalnya kan kerja juga kan, jadi ya nggak mau bikin capek. Tapi memang ada beberapa kali pas gue di pembulian lain itu di kelas 3, gue difitnah ngebawa duit temen gue. Itu fitnah banget. Karena dia ngomong kayak gitu ke bapaknya polisi. Untung bapaknya pinter, datangin ke rumah kan, minta penjelasan segala macam. Nggak ada apa-apa di gue. Nah terus baru nyokap gue tau kalau gue ada diganggu-ganggu lah sama anak-anak itu. Itu juga tangan gue bebekas cubit-cubitan yang pakai kuku yang kayak sampai berdarah-darah gitu. Itu pokoknya yang kayak gitulah. Sampai yang paling parah masih ngebekas sekarang di tulang punggung gue. Sampai sekarang masih bebekas? Masih ada kerasa tuh kayak jendolan tulang gitu. Diapain lo? Karena gue dijatuhin ke got. Kan got ada pinggiran tajam kayak gini nih. Gue dijatuhin ke situ. Sudut got lah ya. Iya, posisinya lagi Idul Adha kan potong kambing tuh. Nah ada potong kambing lah di sekolah. Nah terus gue kasihan, gue kayak yang kalau sama binatang tuh kasihan banget ngeliat binatang dipotong gitu kan, masih kecil. Nah terus temen gue emosi ngeliat gue, dia bawa parang. Terus? Parang yang buat motong kambing itu. Buat ngejar lo? Iya. Mau sembelih lo? Iya kali gitu. Gue udah sembelih, tulang belulang. Gemukan kambing daripada gue. Lo dikejar pakai parang? Terus lo lari jatuh itu? Lari masuk ke kelas. Nah terus sama teman-teman yang biadab itu gue digendong kan, dipegang pundak sama kaki. Terus gue dijatuhin ke got dan punggung gue kena ke situ. Gila. Nih, lo masih inget gak nama-nama teman-teman lo waktu itu? Adalah nggak usah sebut, biarin aja mereka kena karma. Tapi masih inget kan? Ingat. Teman-teman Nabila, lo tahu sekarang siapa Nabila? Lo lihat matanya. Dia juara MMA di Vietnam lo kemarin, habis menang dari Vietnam lo. Kira-kira kalau ketemu mereka gimana ya? Gue pernah ketemu pas kan gue pertama ikut bela diri taekwondo kan SMP lah aktifnya tuh, SMP kelas 1. Ketemu itu kayak natap gue kayak ketakut ngeliat gitu. Ke bawah gitu. Karena ini cowok. Iya cowok. Abis itu soalnya
badannya kayak lebih gede badan gue jadi daripada badan temen gue itu. Jadi dia kayak kaget gitu. Minder gitu, ngedrop gitu. Iya. Dia udah tahu siapa lu gitu, makanya lu belajar bela diri tahu, gitu. karena kan gue di FB dari dulu aktif banget dari kecil. Oh, masih berteman di Facebook. Iya, kayak dia ngelihat aja sih, nggak temenan sih. Oh, nggak temenan tapi tahu aja. Stalking. Iya, stalking lah kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke lu awal mengenal bela diri tadi. Kan lo belum ceritain nih bagaimana lo mengenal bela diri gitu kan. Baru lo sampai dibully gitu. Terus abis lo dibully bla bla segala macem gitu. Abis dibully tuh nyokap nyariin tempat latihan bela diri. Karena dia pengen anak-anaknya tuh kayak ikut suatu kegiatan yang positif gitu. Tapi kalau bisa ya jadi atlet yang buat jaga diri gitu. Nah, untuk prestasi gitu maksudnya? Tadinya nggak buat prestasi. Untuk jaga diri aja? Iya, buat jaga diri aja dulu. Nah, dia latih-latih karate di rumah gitu kan. Bentar. Orang tua lo kok jadi rekomendasiin lo ke bela diri? Emang orang tua lo tahu lo dibully? Yang tadi lo ngeliat bekas cubitan-cubitan itu? Tahu sebagian doang kan. Terus ngeliat lingkungan juga. Kayak saat itu kan yang kayak apa sih, gangster gitu-gitu loh. Lingkungan lo di mana sih kalau boleh tahu? Lenteng Agung. Lenteng Agung. Oke. Lenteng Agung itu. Ya pokoknya nyokap yang udah lama banget di situ dia tahu gitu kan. Terus, ada apa di Lenteng Agung? Saya tidak tahu di Lenteng Agung ada apa. Ada apa Nggi? Ini asli penduduk Lenteng Agung nih, lahir di situ. Iya. Di Lenteng Agung. Ya di Jakarta Selatan. Iya. Ya geng-geng Gue gitu. pernah sih dengar sekilas itu ada begal-begal gitu juga sih kalau nggak salah. Bener nggak sih? Iya, ada. Ada di Lenteng Agung pernah ada. Oke. Sekarang sih jauh lebih aman ya. Nyokap nyari tempat latihan. Tadinya mau karate, tapi karate nggak ada, jauh banget. Nah, terus terakhirnya bokap cari-cari, adalah taekwondo deket rumah. Udah tanya-tanya. Kebetulan gue kelas 6 lagi mau ujian itu UN. Nah, terakhirnya datang ke tempat taekwondo itu, cuman ikut latihan bentar dulu. Nah, baru aktifnya lagi masuk SMP kelas 1. Nah, tapi itu unik banget. Pengalaman paling berkesan sih ikut taekwondo itu pertama kali. Kenapa tuh? Karena gue baru latihan sekitar gak nyampe sebulan. Itu latihan juga pertemuannya seminggu cuma 2 kali. Tanding lawan sama senior gue, udah sabuk ijo. Gue menang. Lo kenal bela diri jadi di kelas berapa nih? Di kelas 6 SD sih. Kelas 6 SD. Berarti kan lo dibully dari kelas 2. Gila, kelas 2, 3, 4, 5. Lo lama sekali dibully Anda. Iya. Kok bertahan ya? Lama sekali dibully nih. Nah, tapi gue itu kelas 6 gue udah sarap. Sarap maksudnya? Sarap kan pokoknya tuh kayak udah mulai pemberontakan dari diri gue gitu. Kayak gimana nih, gimana? Pemberontakan itu gimana? Jadi gue udah gak tahan banget dibully. Itu kayak gue udah mulai sadis. Sadis, iya. Jatuhnya sesadis apa lo? Temen gue gangguin gue, nusuk pulpen ke telapak tangan gue sini, ke sini. Terus gue bales tusuk pakai pensil 2B, gue tusuk ceprot itu ke bahunya. Tembus? Iya, tembus, berdarah. Cuman gak tembus banget. Kirain tembus kayak sampai ke sini gitu. Sadis banget, gue masuk penjara kali. Itu kelas 6 SD? Iya. Oke. Terus gue bertekad belajar bener-bener biar nilai gue bagus. Itu aja sih. Gue ngebalesnya saat itu masih di situ. Maksudnya gimana nih? Kan dulu jadi kayak gini. Gue dianggap bego, tolol gitu kan. Nah, buliannya kayak gitu-gitu lah. Iya kayak gitu. Karena gimana ya? Karena nilai akademis lo lah gitu. Nilai akademis gue sebenarnya bagus-bagus. Terus? Tapi setiap gue lagi ngerjain tugas atau apa, guru tuh kayak gak ada yang ngebela gue. Gue diganggu gak ada yang ngebelain gitu. Guru. Gitu. Gurunya gak peduli sama lo? Enggak. Apa karena gue jelek banget dulu, gak tahu juga sih. Nah terus gue kerjain tugas gue diambil sama temen gue, dilempar lah, dirusak-rusakin. Jadi kadang nilai gue kayak gak masuk, dianggapnya gue gak ngerjain PR gitu loh. Nah ya jadi lo kayak bulian lo kayak anak 90-an deh. Iya gue heran. Lo lahir tahun berapa sih? 99. 99. Iya. Lo selisih berapa? 6 tahun sama gue selisih coy.
Gue 93. Ya kan? 6 tahun slip. Berarti memang anak 90-an sih. Buliannya model buliannya kayak gitu anak 90-an. Gitu kan. Iya. Kalau udah masuk anak yang kesini tuh anak 2000 tuh udah nggak kayak gitu deh kayaknya. Dulu kan masih zaman palak-palakan gitu kan. Iya itu. Gue ngalamin banget. Ngalamin juga. Oke. Lanjut yang tadi. Nah, udah kan yang tancap pensil. Tancap udah akhirnya tuh ada klimaks. cowok. Terus? Yang gue tancapin pensil tuh cowok. Tapi guru nggak ada yang ini, maksudnya nggak ada yang marahin gue. Ya karena mungkin mereka tahu kan gue dibully. Jadi ya udahlah, udah biarin aja gitu. Akhirnya, gitu. Nah terus yang lainnya tuh gue belajar bener-bener buat UN biar nilai UN gue bagus. Lu dari tancep-tancepan itu nggak berkepanjangan kasusnya sampai orang tua lo dipanggil, orang tua yang lo dipanggil enggak dipanggil orang tua gue, aman-aman. Orang tua dia nggak komplain ke lo juga? Enggak. Tahu anaknya mungkin kayak setan juga. Oh, jadi orang tua zaman dulu juga keras ya, udah bodo amat lah, mau mati di sekolahnya bodo amat. Kalau sekarang kan enggak. Iya. Baru lecet dikit kenapa nih ke langsung guru. panggil polisi. Gurunya masuk penjara. Iya makanya. Gurunya dimasukin penjara sekarang. Enggak bisa. Dulu sekeras itu ya tuh anak 90-an tuh. Oke. Oke, akhirnya lo tunjukin prestasi lo di kelas 6 SD tuh. Iya. Ya gue UN alhamdulillah nilai masuk bagus ya. Masuk bagus. Ya biarpun gak 10 besar tapi bagus. Itu sangat puas. Karena guru-guru juga kaget. Oh si Nabila ternyata nilainya bagus. Loh sampai diumumin di depan orang tua murid gitu. Karena kan suka ada pertemuan-pertemuan gitu kan. Nah udah ya. Habis itu baru selesai UN. Baru nyari tempat pas masih kelas 6 SD itu. Mau UN nyari tempat bela diri. Taekwondo dapatnya. Udah gue latihan. Tadi niatnya kan cuman buat ikut-ikutan buat belajar bela diri doang, nggak buat prestasi. Terus? Nah, terakhirnya karena kok enak gitu, kok betah gue latihan, ya udah jatuhnya jadi buat prestasi juga. Gitu. Jadi keterusan lah. Ya. Jadi setelah berapa lama lo ikut bela diri akhirnya lo tanding? Sebulan latihan taekwondo, ikut tanding antar klub gitu. Yang lo ngalin sabuk hijau tadi itu. Iya, gue masih sabuk putih itu kan. Terus baru sebulan tuh ya, baru sebulan. Lo langsung ngalin sabuk hijau. Nah, terus kan kalau taekwondo kan 3 bulan, kenaikan sabuk tiap 3 bulan kan. Per 3 bulan. Nah, di sabuk kuning gue ikut tanding lagi. Itu tanding kayak tanding festival lah, tapi lumayan besar gitu. Ikut menang. Sampai terakhirnya dia naikin 1 tingkat sabuk gue tuh. Pas hijau naik ke biru langsung. Udah gue jadi gak pernah absen tanding. Selalu mengikuti pertandingan event-event gitu. Tadi kan gue di taekwondo itu kyorugi kan. Kyorugi itu yang fightnya gitu. Nah baru gue pindah ke yang seninya. Yang seni itu yang pomse. Kenapa pindah ke seni? Padahal kan lo udah berprestasi nih di... Kalau di taekwondo apa namanya, bahasanya apa sih pertandingannya itu? Ada tingkatan-tingkatannya gitu. Kalau fight apa? Kalau di karate kan komite. Gue padahal anak taekwondo cuman gue lupa. Kyorugi. Kalau tanding tuh apa? Fight aja namanya gitu. Kalau karate kan komite. Kalau wushu kan wushu shanda, wushu taulu gitu. Kalau di taekwondo apa? Ya taekwondo fight aja gitu. Kalau yang jurusnya apa disebut? Kyorugi sama pomse. Kalau kyorugi yang fightnya itu. Oh kyorugi. Oke, kyorugi. Istilahnya kyorugi. Kalau pomse itu yang seninya. Iya. Oke. Kenapa lu pindah ke pomse? Jadi tuh gue pindah ke pomse yang pertama karena kaki kanan gue sempat cedera. Terus ada suatu ketika ada temen gue dari Papua, dia mau ikut kayak pemusatan latihan di Jakarta. Nganterin lah, dibilang sama yang punya tempat latihan itu, dia bilang kayak gini, kamu cocok deh jadi atlet pomse. Badan kamu tinggi, bagus gitu kan. Tapi tadi tuh gue bener-bener gak ngerti pomse sama sekali. Walaupun udah ujian sabuk gitu ya. Kayak maksudnya gak mendalami pomsenya, gak mendalami, sekedar tahu aja. Iya, tiap ujian baru ngafalin gitu doang kan. Nah sampai terakhirnya
gue diajakin buat tanding di Australia tuh. Oh. Itu belum ngerti pomse, cuman ngafalin sekedar doang, terus langsung diajakin tandingnya di Australia. Nggak dapat juara emang, tapi pengalaman pertama di sana. Nah, cuman abis itu dengan hati yang bergejolak banget, nyokap gue pengennya gue ya udah dalamin pomse aja. Karena nggak beresiko. Ya, yang pertama kayak gitu. Resikonya lebih, bukan nggak berisiko ya. Resikonya lebih tipis dibanding kyoruginya. Iya benar. Kyorugi bener kan? Iya kyorugi bener. Kyorugi kan pasti kayak gini matanya, lihat matanya. Gue dari tadi sebenarnya agak-agak serem diliatin dia. Dia kayak rubah. Tapi sakit gak sih lo ini sekarang BTW? Enggak sih, enggak sakit. Karena menang Anda. Coba Anda kalah. Ya. Lo luka dikit aja tuh kalau kalah sampai 2 bulan juga gak sembuh-sembuh. Kayak lebih dari 2 bulan deh. Sakit kalau kalah Pak. Malu nggak mau keluar rumah sih kalau Iya pasti ada lah rasa-rasa seperti itu lah. Move onnya itu lama banget. Lama banget. Recovernya itu aduh. Tapi kalau menang biar tangan lo sengklek iya begini. Nih tangan gue. Nah itu tangannya tuh. Tangannya tuh. Mata lebam merah. Bodoh amat. Kemana-mana jalan doi. Aduh ya Allah. Soalnya kalau ditanya orang pede ya kan. Habis ngapain? Tandingnya memang. Menang apa kalah? Menang. Songong. Aduh, gak jadi boleh sombong ya. Seru aja ya. Seru. Ya, oke lanjut dari akhirnya orang tua lo tadi lebih menyarankan lo untuk ke pomse. Ya. Hati lo gimana? Hati gue tuh kayak pertama malu ya, karena dulu kan dianggapnya kayak gini, anak pomse tuh anak yang nggak bisa fight. Ya kayak orang taekwondo tuh kayak yang lembek-lembek lah. Dianggapnya lembek, padahal lo nggak tahu aja latihannya gila-gilaan anjir. Kaki lo dipaksa split, diinjak-injak. Fleksibilitasnya. Iya fleksibilitas ya. Power buat tendangannya juga kan nggak main-main. Harus sampai bunyi wok gitu iya. Ya. Kalau sampai kainnya tuh sampai ada suaranya gitu ya. Bener kayak gitu latihannya. Cuman ya itu kan kita kayak tanding melawan diri sendiri kan. Benar-benar. Kepercayaan diri mesti bener-bener tinggi banget. Cuman gue tuh galaunya sebulan sih. Sebulan itu gue galau banget kayak ih malu banget deh ikut pomse gitu. Cuman terakhirnya karena ikut tanding, alhamdulillah prestasi bagus gitu. Jadi pede. Oke, jadi di pomse pun ternyata lo juga berpotensi punya bakat di pomse juga. Pomse itu dengan apa ya? Mimik muka kita juga harus ekspresif nggak sih? Harus. Iya. Kayak lagi tangkisan, pukulannya itu mesti muka itu nggak bisa flat. Makanya ini juga mensupport lo di dunia acting ini ya. Salah dunia satunya. Acting. Asik. Oke, sebelum kita membahas jauh ke acting, kita kupas tuntas dulu nih awal mulanya sampai di taekwondo nih. Tiba-tiba kok bisa beralih? Tapi di taekwondo ada cerita seru mau diceritain gak nih? Ada pengalaman apa yang mau diceritain gak di taekwondo yang unik? Yang berkesan sampai sekarang masih kepikiran lo. Anjing nih kocak nih gitu. Yang berkesan. Kalau nggak disedih nih, aduh kenapa gue begini gitu. Apa ya? Kebanyakan sih masalahnya males gue. Jangan kebanyakan ngebetein dong. Soalnya terakhir tuh ngebetein banget. Jadi gue udah kayak males. Ada gitu. dramanya? Iya ada drama. drama. Apakah itu gitu? Ya kayak Sampai-sampai lo bisa pindah ke dunia MMA nih, ke circle Tiger Shark. Nah, itu kok bisa gitu loh. Di taekwondo gue udah jenuh banget karena terakhirnya kayak stuck di situ-situ aja. Padahal gue masih mumpuni gitu loh. Stuck ini maksudnya yang dimaksud stuck prestasinya gimana? Di situ-situ doang. Kayak nggak naik-naik. Gue platda udah 2 kali ya. Yang pertama platda DKI, yang kedua platda bawa nama NTT. Udah. Berarti ini buat event nasional? Iya. Nama eventnya apa? Multi event apa? Waktu itu buat Prapon. Prapon, oke. Yang pas DKI itu buat PON 2016 kalau nggak salah. Dapat apa lo di situ? Nggak ada, jadi pemain cadangan. Terus karena masih junior saat itu. Nah terus di NTT gue buat Prapon. NTT itu Lombok bukan sih? Enggak, Kupang. Kupang ya? Iya. Oke. Gue bawa nama NTT buat Prapon. Lombok tuh NTB ya?
Iya, NTB itu. NTB, NTT. Oke, sorry. Ayo kita belajar Pelajaran IPS. IPS gue jelek. Maaf gue anak IPA ya, sorry. Sombong Gue Anda. kalau sejarah males gue belajar sejarah. Biar geografis itu males. Anak IPA. Iya, terus bawa nama NTT buat prapon 2020 kalau nggak salah tuh. Mhm. Udah selesai itu kayak udah nggak ada apa-apaan lagi. Covid juga kan habis itu. Mhm. Oh, prapon Lu 2019. join sama Tiger Shark sebelum Covid ya. Iya. Tapi lu masih aktif di taekwondo ya? Udah join di Tiger Shark ya? Masih aktif. Makanya Hmm. waktu itu kan gue gabung di Tiger Shark 2018 kan. Lu masih tanding-tanding taekwondo tuh ya? Masih. Tapi lu ngerasa mentok-mentok aja di taekwondo gitu? Iya, udah Oke. nggak udah nggak menarik lagi gitu loh. Buat lu udah gak menarik Udah lagi? nggak. Buat orang lain, si Orang Nabila masih lain? menarik gak di taekwondo? Masih tawar-tawarin sampai Oh sekarang. masih negosiasi lah dengan daerah sana sini Iya, ya? tapi udah nggak. Udah biar yang generasi muda aja sekarang. Lu kan masih muda. Iya, Berapa sih masih umur sekarang? muda sih. Ntar tanggal 25 Maret 24 tahun. 24 tahun. Oh waktunya nih. Oh belum. 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 Masih lama ya. Masih lama. Nanti dulu. Cewek segitu idealnya loh. Usia segitu loh. Iya, tapi jangan. Aku masih mau tanding banyak. Oh, ya cari cowok yang support tanding lu, cari Susah. suami yang support tanding lu. Susah, Kak. Masih sih. Susah. Oh, susah apa Mungkin aja? kalau- Susah mengerti cowoknya bagaimana? Cowoknya Iya. tuh yang susah ngertiin. Gue bisa support cowok ya, tapi belum tentu cowok itu bisa support gue. Apalagi buat kayak gini tanding MMA, kickboxing. Oh, Pasti iya? dipikir, ih, lu udah kayak orang gila. Bonyok-bonyok kayak gini, muka gue sampai jadi jelek kayak gini. Emang ada yang mau? Bukannya mantan lu ada yang fighter juga. Iya. Kayaknya udah saling memahamin tuh. Tidak, tidak juga pemirsa. Oke, kita balik lagi nih kebablasan nanti ngobrolnya. Nanti sampai masalah cowok-cowokan nih. Ntar, nanti juga kita kupas ke situ. Tenang aja. Gue kulik sampai dalam di situ ntar. Jantungan gue. Akhirnya lo ngerasa mentok di taekwondo dan apa yang lo lakuin ketika lo ngerasa mentok itu? Saat itu gue kuliah semester 1 gue ketemu ada satu tim. Lo tahu pasti. Siapa? Ih, Siapa? Gak tahu gue serius. Ini serius gue gak tahu. ya masa nggak tahu? Gak tahu. Inisial. Julukan dia dah. Julukannya malah gue nggak tahu. Inisial. ER. ER. Elah. ER siapa ya? Tadi dia pernah di Wancem juga, gila. Siapa ya? ER. Ih. Ntar kita lumba-lumba sebutin. Kita lumba-lumba. Hah? Nanti kita bip Oh. namanya. Siapa namanya? Oh. Oke. Oh iya. Oke. Tahu. Iya susah banget ya. Iya. Kan best Terus skill seru. Nah, terus di situ gue ngelihat ada Muay Thai nih, seru. Di kampus itu. Kayak kegiatan-kegiatan gitulah. Iya. Nah, terus gue penasaran, gue masuk dong daftar. Nah, ikutan lah tuh. Gue baru latihan sekitar berapa ya? Seminggu apa 2 minggu? 2 minggu latihan gitulah. Terus gue diajakin dia tanding. Ada tanding nih. Daerah mana gue lupa tuh. Muay Thai dia bilang gitu. Mau nggak ikutan? Terus gue bilang, yaudah boleh deh coba. 2 minggu. Iya gila nggak? Kayak orang gila gue. Tapi mungkin dia bisa ngelihat lo ada potensi dan lo ada basic. Iya. Makanya lo ditawarin fight. Ya gitu. Nah terus udah kan gue minta izin sama mama dong. Mama bilang, yakin kau Kak mau tanding? Kau baru latihan 2 minggu loh. 2 minggu tuh juga gak full latihan gitu kan. Terus gue dengan pedenya gue bilang, iya yakin mah, ikutan aja, menang kalah ntar aja deh pikirinnya gitu. Ya udahlah terserah kau aja kata mama kayak gitu. Udah gue ikut tanding, dibikin draw. Tapi sebenarnya sih kalau menurut penilaian orang-orang nggak draw itu. Nah, tapi udah itu kan pengalaman ya. Ini event apa nih? Antar member kah? Antar member apakah? sih, antar member. Nah, Nama eventnya masih ingat gak? apa? Road to Victory. Road to Victory. Iya. Oke, tahu gua. Yang Iya. Berarti lo mainnya amatir nih. Iya, Masih amatir. pakai pelindung elbow, Iya. pelindung lutut.
Main event amatir. Udah dari situ gue ikut tanding di Siam. Bentar, gimana lo rasanya fight pertama Muay Thai? Kesan apa yang lo dapet? Oh itu rasanya gila sih, gue kayak sakit perut banget. Kenapa sakit perut? Ya karena gue grogi dong. Nggak pernah tanding kayak gitu. Terus gue lihat lingkungannya apa ya? Barbar semua nih. Iya barbar. Kalau taekwondo kan gue juga tahu lingkungan taekwondo. Iya lingkungan taekwondo kan kayak sopan-sopan orangnya. Oh berarti lingkungan kita nggak sopan nih? Bukan nggak sopan, kayak barbar gila. Gue kayak stres serem-serem pertamanya. Serem tatoan. Udah gitu orangnya berotot-otot yang gila. Itu baru di luarnya belum di dalamnya. Oh. Gila loh. Itu baru tampilan luarnya sangar, dalamnya lebih sangar lagi. Iya deh. Hatinya. Apaan hatinya Hello Kitty? Hatinya pink. Jadi jangan dilihat covernya. Kita ini memang fighter, serem-serem kelihatannya kan kalau kita lagi ngumpul nih, nongkrong kelihatan rusuh rame, kayaknya begundal-begundal ngumpul. Tapi kita ini Hello Kitty. Iya Hello Kitty banget. Hatinya pink. Terus? Udah gitu gue tanding. Ya Allah gue tuh tanding kayak orang idiot. Kenapa? Karena teknik gue kayak masih belum bener. Tangan gue mukul kayak masih pasti kayak, lo gak cover, gak double cover? Enggak. Pasti taekwondo style. Enggak sih, udah diajarin masih tempel kayak gini kan. Cuman ya tetap aja ntar kayak turun ke bawah, ke sini lah. Enggak. Soalnya kalau capek itu back to basic. Iya emang. Dari mana lo berasal pasti keluar. Kalau ketika capek udah gak sadar. Udah gitu kaki gue yang kayak ngample-ngample banget. Taekwondo iya gitu. kan taekwondo gitu ya. Malu banget gue ingetnya. Cuman gue tuh pukulan tuh kayak pas pertama kali mukul orang kan buat tanding gitu. Karena di taekwondo gak ada boleh. pukulan. Saat gue tanding dulu gak boleh pukulan kan. Pas pertama kali mukul orang itu kena matanya. Anjir, gila kayak gini rasanya mukul orang ya. Enak banget. Kirain kasihan. Enak banget mukul orang. Kalau gue kebalikannya, gue awalnya gak enak mukul. Oh gitu. Ini rada-rada. Anda jangan-jangan psikopat. Tidak. Serem juga ini. Oke, enak, lanjut. Enak kan. Tapi nambah lagi nih. Tapi capek. Oke, capek. Capek kan, gue belum latihan fisik bener saat itu. Jadi kayak yang baru ronde 1 aja habis bensin. Udah kayak mau mati rasanya, udah stamina mau pingsan. Gak cukup. Udah itu kita main sampai 3 ronde sih. 2 kali 3. Tapi pas dibilang draw, ya seneng aja karena kayak kayak gini rasanya enak banget gitu. Yang awalnya lo maaf nih ya di taekwondo agak terbatas. Cuma nendang aja. Ya mukulnya ke body. Nah, ini kalau di Muay Thai kan pakai elbow, pakai lutut, knees, pakai cleans, pakai bisa sweep jatuh banting-banting gitu. Iya, walaupun saat itu gue belum ada make kayak gitu ya. Tapi lo ngerasa kayak gerak semua nggak sih gitu? Iya, kayak aduh gila enak lo banget. Lo bisa make semua senjata lo gitu. Gitu. Udah sampai terakhirnya gue ikut pertandingan lagi di Siam tuh, yang di Pasar Minggu baru. Ikut masih Muay Thai juga itu. Kalau nggak salah, ya gue menang di situ. Eventnya apa? UC apa nih? UC ya. Di situ gue menang. Ya walaupun masih andalannya kaki terus kan. Lawan siapa nih lo waktu itu? Gue lupa, waktu itu lawan dari Bandung. Dari anak Bandung. Tapi gue lupa namanya siapa. Bandung ini anak-anak bos tuh biasanya kalau di Siam fight. Kayaknya sih. Kayaknya anak bos ya. Menang di situ. Menang. Gimana lo udah lebih pede. Lebih masih pede. Di tangan didikan si Mister ini. Oke. Itu masih di situ. Nah, terus abis itu gue udah nggak sama dia tuh. Nggak sama dia. Ini bahasanya ambigu nih. Perempuan kalau ngomong nggak sama dia tuh, ini ambigu nih. Lo pernah ada hubungan apa sama dia? Oh nggak ada ya, nggak tahu. Ini kayaknya lo pernah dimodusin dia. Pernah dimodusin dia nggak? Ya pernah dong. Makanya gue kesel. Mau diceritain nggak sampai sejauh apa nih? Kan kita nggak sebut nama, aman. Mau diceritain nggak? Nggak usah lah ya. Kasian.
Nanti netizen panas nih. Iya netizen ntar malah kepo. Ih udahlah gak usah, biarin Justru itu aja. yang Dia diinginkan udah netizen. bahagia. Oh, udah bahagia. Udah bahagia. Lo belum bahagia sekarang? Bahagia, gue masih bahagia ini. Gila kali. Oke, kita jangan dibahas lah, terlalu sensitif tuh kan. Sensitif. Soalnya dia udah bahagia nih. Iya. Oke. Biar dia dengan keluarganya bahagia. Lo kapan nyusul? Nanti aja ya. Soalnya kalau gue tuh masih happy sendiri sekarang ini. Oke. Nggak ada. Masih mau. Happy sendiri apa menderita sendiri? Enggak menderita. Gue nggak menderita. Gue menikmatin banget masalahnya. Nggak ada yang ngelarang-larang gitu loh. Oke. Terus abis itu? Habis Event itu apa lagi dari Siam? masih ngikut tanding yang di Siam itu juga, UC juga. Gue di UC Berarti di Siam 2 kali fight. Ini fight ketiga berarti? gue 3 kali fight, ngikut 3 kali. Sama di 3 tangan seri asuhan mereka. si ER Beda, ini. udah beda. Oh udah beda asuhan. Asuhan siapa fight ketiga? Habis itu gue ikut latihan di ada klub namanya Nine Camp. Nine Camp Iya. di Pasar Minggu. Iya Oke. di situ. Itu gengnya Bakso dan kawan-kawan tuh. Iya bener. Bakso, Iwan ada di situ tuh. Henry apa Harry? Gue lupa deh. Iya itulah pokoknya. Gue ikut di situ. Tapi saat itu, ya gue masih bawa nama timnya, tim yang si Mr. ER itu. Cuman ya udah konfirmasi gitulah. Nah, udah gitu. Marah si ER nih. Udah sana pergi gitu. Enggak sih. Oh, enggak. Kayak gitu drama banget. Nah terus di situ gue kalah karena memang lawan. Terus si ER tepuk tangan gak lo kalah? Enggak, dia enggak Oh, dia dateng, nggak dateng. Iya. Nah, gue kalah tapi memang kita main sampai habis round, kalah poin lah. Kalah poin. Gue akuin emang dia bagus. Saat itu mental gue juga masih belum sebagus sekarang kayak. Azek, abis menang kok sebagus sekarang. Coba lo kalah, lo belum keluar rumah sampai sekarang, yakin gue. Dia mah tidur nangis meratapin kali. Kok gini hidup gue? Iya. Pasti gitu kalau abis kalah. Malu banget sih, gue nggak mau jadi atlet MMA lagi kali itu. Pasti gitu. Pasti udah kalau ketika kalah ya pasti lo pernah ngerasain kalah kan. Iya. Pasti lo akan terpuruk dulu Iya. seminggu 2 minggu. Cuman lama-lama gatel lagi. Iya. Latihan lagi iseng-iseng. Gue nggak mau fight lagi. Mau latihan aja. Nggak bisa. Pasti lo endingnya fight. Iya. Pasti sih. ke situ. Oke. Mau kayak orang frustasi gimana pun. Itu di awal-awal doang. Ntar lama-lama move on. Terus akhirnya lo fight ketiga kalah. Fight ketiga kalah. Terus lanjut lagi nih. Nah, udah gitu terakhirnya udah selesai karena emang di Nine Camp gue cuman ya masih nyari tempat latihan kan. Udah terakhirnya gue datang ke Tiger Shark. Kok lo tahu Tiger Shark itu dari mana? Itu ketemu ini Kak Adrian. Di Adrian Mateis di acara Siam pas gue tanding yang ketiga itu yang kalah. Dia bilang kayak gini, datang dia ngomong ke mama gue, pokoknya gue lupa omongannya apa. Dia bilang datanglah ke camp ke Tiger Shark gitu. Dia kasih tahu alamatnya di Sekolah Tinggi Perikanan. Nah terus mama gue tahu lokasi situ. Ya dia emang makanannya dulu di daerah situ. Nah cobalah kak kau main ke sana. Udahlah main tuh. Nah, terus kayaknya enak tempat latihannya ya. Kayak jauh dari hiruk pikuk gitu loh. Terus tertutup. Tertutup juga kan. Terus kayak nyaman aja gue di situ. Asik. Langsung kayak nyaman. Ini bahaya gitu. nih kalau perempuan nyaman bahaya nih. Adrian lo langsung nodong ke orang tuanya lo. Tante anaknya latihan di tempat gua aja. Wah Adrian bener kau ya. Kak Adrian tuh orang paling baik yang gue temuin sih. Hebat Adrian. Dia langsung nganggap mak gue kata kayak mama dia sendiri. Gue kayak mau ketawa, ini orang bener gak sih kalau ngomong kayak gitu. Kadang over gitu. Ini bener gak sih sampai kita ini bener gak sih gitu. Nah terus udah gue ikut latihan kan, kayak mau mati pertamanya. Gila, latihan langsung sama Master Zuli kan. Anjir kayak mau mati gue nih, kayaknya nggak latihan lagi deh besok. Tapi nggak juga, datang lagi ke situ kan disuruh, ayo datang latihan lagi. Tapi emang setelah berapa hari kemudian gue baru datang. Ikut latihan lagi. Nah sampai terakhirnya tuh gue ikut event, taruh gue lupa.
Di Siam itu juga fight ketiga gue di Siam lawan ada namanya Kak Megusti. Ini lo setelah pindah ke Tiger Shark? Iya, udah pindah berarti bukan fight ketiga lo dong. Fight ketiga di acaranya UC. Oh, fight ketiga di acara UC. Oke. Iya. Nah, gue lawan ada namanya Kak Megusti. Menang gue tuh. Menang karena Kak Megusti kena tendang gue mukanya. Push kick gitu. Udah. Gue nonton sih kayaknya. Iya, kayaknya nonton deh. Kayaknya gue nonton. Event Siam gue selalu ada di sana. Cuman gue lupa ingat gitu. Sekilas aja gitu. Ya, tapi di situ gue main masih gue rasa jelek banget. Karena biasa kayak taekwondo style. Masih kayak taekwondo banget gitu. Bukan taekwondonya jelek ya, karena ini kan fight udah di beda. Cabur yang lain. Kalau taekwondo di cabur taekwondo keren. Iya keren. Cuman kalau ketika kita fight di Muay Thai kita harus pakai style Muay Thai dong. Tapi ketika lo fight taekwondo dengan style Muay Thai jelek juga, nggak keren juga. Yang lo keren ketika pakai style taekwondo, ya kan? Yang ada pelanggaran semua lo begini di taekwondo. Tiba-tiba ngeloki ke orang pula. Taekwondo nggak boleh loki nggak sih? Nggak boleh. Oke. Kan dia cuman badan ke atas. Gitu. Oke, lo menang dengan push kick ke muka. Iya. Oke. Udah di situ. Terus gue lupa gue ikut tanding apa lagi, gue lupa deh. Ya pokoknya jadi gue udah nyaman di Tiger Shark. Asik, udah nyaman di Tiger Shark. Udah, terus apa yang bikin lo nyaman di Tiger Shark? Karena gue dilatih langsung sama Master Zuli Silawanto. Oh, langsung di bawah asuhan Master Zuli Silawanto. The Shark. Iya. Terus kakak-kakak di sana juga ngomong banget sih. Ngomong ya baik. Walaupun ya maksudnya walaupun ya ada yang modusin gitu kan. Itu normal ya. Normal lah. Okay. Walaupun kayak misalnya ada masalah-masalah pun ya gue anggap ya wajar lah, namanya hidup kan ada pasti bermasalah tapi kan kita nggak yang musuhan atau gimana gitu, enggak. Terus gue udah langsung kayak netapin hati gue, udah gue tetap di Tiger Shark deh. Asik, netapin hati. Iya. Gak mau kepikiran pindah ke lain hati? Insya Allah gak akan. Jadi Tiger Shark di hati. Nih. Jadi kalau darahnya dibeset nih darah Tiger Shark nih gitu. Iya, darah Tiger Shark mengalir. Alay banget. Lo kan sempat juga pernah fight di Singapura. Iya, pernah. Apa sih, acara boxing apa? MMA amatir. MMA amatir. Tuh gimana tuh? Ceritain dong sini. Jadi ntar gue lupa juga Lupa efek habis kena pukul jadi agak lupa ya. Lo terima gak sih kalau dikatain, Bill pelupa lo kebanyakan kena pukul ya itu? Gak apa-apa. Bill lo bego lo kebanyakan kena pukul. Iya, emang emosi lagi gak lo kalau gitu? Emang lagi bego kena pukul. Jadi lo terima aja, soalnya ada beberapa orang kalau dikatain, wah lo bego lo kebanyakan kena pukul lo ya. Ada yang tersinggung fighter kalau digituin. Ada. Kenapa tersinggung? Nggak tahu. Tanya Mister itu. Mister itu begitu. Oh anjay. Ya kan emang otaknya terguncang. Ini mau kita kan emang apa adanya kita ini fighter kebanyakan kena pukul ya udah kita kayak gini. Iya. Itu resikonya. Emang resikonya begitu. Edo kemarin dari sini dia ngomong. gue bego dia bilang. Cibolak turun tanggung jawab gitu. Astaga. Lo ngerasain dampak dari lo di bela diri ini gak sih? Maksudnya benturan di kepala lo, tendangan di kepala lo ngerasa Ebil yang dulu belum kena tendang di kepala atau nak pukul di kepala sama Ebil yang sekarang udah menerima ribuan pukulan ini gimana? Lo ngerasa ada yang berbeda gak dari diri lo? Ada. Apa tuh? Gue ngerasa dulu gue tuh kayak yang bukan kemayu sih bahasanya, maksudnya kayak feminim banget. Yang pertama feminim banget, walaupun sampai sekarang masih suka dandan sih. Gue masih suka dandan. Tapi pelan-pelan udah mulai menghilang. Enggak juga. Ini masih pakai lipstick mulu. Tapi gue ngerasa gue jadi kayak lebih kuat. Jauh banget lebih kuat daripada gue yang dulu. Yang dulu tuh gue kayak rasa percaya diri gue tuh kayak nggak ada loh. Biarpun gue di taekwondo udah lama, tapi rasa pede gue kayak nggak ada. Sekarang tuh kayak udah bodo amat lah gitu. Orang mau ngomongin gue apa bodo amat. Gitu. Maksudnya dampak yang gue maksud tuh kayak ingatan lu. Alhamdulillah masih aman sih. Masih aman ya. Tunggu sebentar lagi ya. Iya.
Sebentar lagi akan lupa-lupa. Jangan. Gue harus konsumsi apa nih? Maksudnya lo akan ngerasa anjing skip nih. Harusnya gue gini, kenapa gue udah misal contoh simpel. Lo mau pergi ke podcast gue gini. Tapi HP lo ketinggalan. Udah setengah jalan nih. HP gue ketinggalan, sampai lo balik lagi ambil HP kayak gitu-gitu. Pernah enggak sih lo ngalamin gitu? Pernah sih. Pernah. Tas lo ketinggalan biasanya iya, sih. Pernah lebih kayak gitu. Tapi sering nih. Itu pas gue lagi persiapan buat tanding di mana gue lupa ya. Oh, yang ada tanding ke Bali. Itu kan gue emang latihan gila-gilaan kan ya. Otomatis kepala kena pukul mulu lah, kena tendang lah, terus lagi diet pula. Itu kayak pikun banget. Kayak apa-apa dikit-dikit lupa gitu. Parah sih. Sampai di rumah aja gue yang kayak tadi gue mau ke kamar mandi nih, gue mau mandi malah gue cuman bawa handuk, abis itu ke dapur. Itu udah kayak orang sableng. dan lo siap nerima resiko ini nggak? Insya Allah siap. Siap ya. Udah lo ngerasa nyaman di sini, apapun resikonya akan lo sikat. Ya kan kita juga harus lo terima gitu. Harus tahu apa namanya cara mengantisipasinya, harus konsumsi apa kan harus tahu kan. Gitu. Emang ngaruh konsumsi apa, Bil? Kasih tahu gue dong, Bil. Katanya minum vitamin yang ini itu minyak ikan. Ini lo tahu nggak, sekali dipukul ini ribuan saraf kita putus loh. Satu kali pukulan. Lo pernah ini nggak? KO nggak? Pernah nggak? Tidur gitu kena pukul knock out gitu. Hilang? Enggak, belum pernah. Tapi goyang dipukul goyang oleng gitu. Ya goyang itu sampai mata gue kunang-kunang ya, lagi latihan aja juga begitu. Tapi KO gitu belum pernah ya? Belum. Iya, yang terakhir di podcast gue ngomong belum pernah KO sih Gak bercanda. Dok kemarin gitu, lo pernah KO gak dong? Belum di pertandingan, tapi di latihan sering dibilang. Iya, di latihan sering banget. Apalagi kan kalau di Tigers kan ya sekarang kita latihan gabung sama Proximo ya. Latihan kayak apa namanya, kayak gila-gila banget gitu beda sih. Ya. Levelnya udah fighter semua tuh isinya tuh. Udah Plada, One FC, One Pride udah jadi satu di situ. Makanya pengalaman, jadi ngambil pengalaman dari mereka sih. Latihan tuh udah kayak kesetanan. Nah ini yang menarik juga nih dari Ebil nih. Setiap lo tanding tuh gue lihat mama lo selalu ada. Selalu nemenin lo fight. Iya. Ya. Arti mama buat Ebil tuh apa? Mama sosok mama lah menurut Ebil tuh seperti apa? Nyawa sih buat gue. Itu kayaknya kalau mama gue bukan Mama Leni, gue nggak tahu jadi apaan sekarang. Mungkin nggak akan jadi Nabila yang kayak gini. Nih kalau mama lu nonton nih, ada yang mau lo sampaikan ke mama nggak? Anjir. Gue mau ngucapin makasih buat mama. Dari gue kecil, memang mama tuh yang paling yang ngurus gue, yang ngelatih gue, pokoknya ngasih tau gue harus jadi perempuan yang kayak begini, jangan mau jadi perempuan yang kelemar-kelemar gitu, masa kayak lemah, diapa-apain diem aja, manut-manut aja, harus bisa ngambil sikap gini-gini. Pokoknya yang mama gue yang ngajarin gue buat kuat, yang apa namanya, dia tuh nggak bisa banget ngeliat ada orang nyakitin gue, siapapun. Dia diam aja pertamanya, tapi kalau dia udah bertindak itu gila, gila banget. Pelindung gue banget itu. Satu kata untuk mama. Satu kalimat, yang satu kata, satu kalimat untuk mama. Pahlawan. Pahlawan. Emang. Ya pokoknya gue mau ngucapin makasih banyak buat mama udah ngedidik Nabila sampai jadi Nabila yang kayak orang gila ini. Yang Nabila janji dari dulu, dari kecil Nala selalu bilang Nabila mau ngelindungin mama sama abang. Itu gak akan Nabila ingkarin. Karena kalau gak ada mama,
Nabila bisa hancur. Itu Nabila bisa hancur. Nabila nggak tahu arah hidup Nabila mau kemana. Ada lo punya janji ke mama lo yang belum terwujud, ada nggak? Ya mungkin selesaiin kuliah. Selesaiin kuliah. Iya. Nah, ini kita tadi nggak bahas kuliah nih. Kuliah lo gimana nih? Itulah. Kita sampai skip nggak bahas kuliah tuh. Kuliah gue ngambil sastra Korea. Sastra Korea. Sampai semester berapa? Semester 5. Semester 5 lo berhenti. Iya. Cuti permanen. Cuti permanen. Cuti berkepanjangan. Sayang lo semester 5 bentar lagi kelar lo. Sayang banget sih. Cuman gimana ya? Masih bisa dilanjut gak tuh? Kayaknya masih bisa sih kalau gue mau urus bisa. Lanjut lah. Tapi gue mesti kayak menyiapkan diri dan mental untuk ngelanjutin tuh kayak susah. Cari yang ini aja. Karena gue harus ini dulu loh, kayak kursus dulu bentar gitu buat apa? Lo harus spare waktu lo untuk itu ya. Mempelajarin lagi bahasa itu kan ribet kalau udah nggak dipakai lupa kita. Sedangkan lo dunia lo saat ini tuh lo udah ketemu jati diri lo belum sih sebenarnya? Udah ya. Apa jati diri seorang Nabila nih apa nih? Apa ya? Lo bilang udah. Banting juga nih. Maksudnya lo jadi seorang gue MMA fighter. Gue stunt woman gitu. Iya. Stuntman film atau memang gue mau di dunia acting gitu, entertain. Iya, gue sih sekarang masih mau fokus di atlet yang utama. Atlet. Prioritas atlet. Iya, karena gue ngikutin arahan dari Master Zuli gitu ya. Pokoknya gue tuh selalu apa-apa komunikasiin dulu ke mama, ke Master Zuli, ya ke keluarga gue gitu. Sekarang ini karena potensi umur gue masih muda juga, jadi gue masih mau fokus di atlet, mau itu MMA atau kickboxing, gue masih mau fokus gitu. Bukan berarti gue nggak ngutamain pendidikan, enggak, tapi kayak gue masih mau cari apa ya yang bisa nunjang diri gue dulu sekarang ini. Karir lo lah ya. Iya, karir. Ngejar karir dulu. Akademis nanti belakangan ya. Ya kalau bisa sih nggak terlalu belakangan banget. Sambil. Iya, tapi kayaknya sekarang udah ada kayak yang Sabtu Minggu kuliah gitu-gitu ya, ada kan. Ada juga kuliah yang kayak gue pengennya sih kayak ngambil di UT. Universitas terbuka ya. Dan lo kok bisa dari taekwondo terus kenal Muay Thai, MMA, ini tiba-tiba lo bisa jadi stunt woman, ini gimana? Itulah awalnya dari mana nih? Rezekinya dari masuk Tiger Shark, ketemu Master Zuli. Jadi beliau ini juga multi talent ya, selain real fighter dia juga bisa acting nih Master Zuli nih. Iya, keren nih. Emang keren banget sih. Gue kayak ketemu Master Zuli Silawanto, pintu rezeki kebuka. Masya Allah, luar biasa. Iya, karena tahu kayak ada casting pertama kali tuh dari beliau, gitu. Dulu gue pas taekwondo juga pas masih SMP ada pernah ikut casting, tapi cuman pas SMP tuh doang kan, umur masih belum cukup juga gitu. Nah, terus udah masuk Tiger Shark, Master Zuli nawarin casting. Memang saat itu nggak jadi, filmnya nggak jadi produksi. Nah, tapi habis itu ya itulah ke Sri Asih ngadain casting. Master Zuli, ada Master Awal juga, dia ngasih info gitu kan. Nah, ikutlah, datang ke tempat casting di daerah Jakarta Pusat kalau nggak salah, lupa gue daerah mana tuh. Nah, Cempaka Putih bukan? Gor Cempaka Putih, di Gor Cempaka Putih, ya Allah. Nah, terus ditanya-tanya kan, tahu casting dari siapa? Oh, dari ini pelatih saya. Siapa namanya? Zuli Silawanto. Oh, Bang Zuli. Oh, orang langsung kenal. Nama besar itu. Iya. Ya gue kaget juga sih. Kenal gitu kan. Oh iya, Bang Zuli tuh gini pernah ikut syuting sama kita juga gitu. Oh iya.
Kalau anak Bang Zuli mah ini apa pasti bisa keterima, nggak bilang diterima juga. Itu casting lumayan ribet banget ya. Seleksi lagi gitu. Oh diseleksi berulang-ulang loh? Iya seleksi ya. Karena ada latihan Pas casting lu disuruh ngapain sih? Yang pertama sih kayak dikasih koreo, terus kita hafalin. Ntar ada sama partner kita siapa gitu yang ikut-ikut casting juga kan, ngelakuin adegan itu. Ya dilihat lah gerakan-gerakan kita gimana, luwesnya. Terus ada juga tesnya tuh kayak tendangan-tendangan, pakai senjata-senjata juga gitu. Terus tiap dikasih koreo, peragain, kelenturan, segala macam tuh. Kalau kelenturan jangan ditanya ya Bil. Insya Allah lentur banget. Tiba-tiba nanti tangannya di apa kakinya di sini. Di TV dia itu. Pesan lo untuk temen-temen nih para cewek-cewek yang pengen jadi stunt woman ataupun MMA fighter, apa nih Bil? Step apa yang mereka harus ambil biar bisa kayak lo? Yang pertama yakin dulu sama diri sendiri. Lo harus percaya kalau lo tuh bisa, lo mampu. Oke lah kita nggak usah muluk-muluk harus sampai jadi pro fighter gitu, nggak usah dulu gitu. Yang pertama ini aja sih, ngikut bela diri aja dulu nih buat cewek-cewek. Itu ngebantu lo banget buat naikin rasa percaya diri. Mental. Bener. Mental tuh kebangun banget. Kontras banget sama kalau lo belum ikut bela diri. Itu aja dulu yang pertama. Lo pernah Yakin nggak dulu. digodain cowok Bil? Sampai maksudnya godainnya keterlaluan sampai lo mau sikat pukul gitu, pernah nggak? Pernah. Di mana Bil? Ceritain Bil. Di SMA. Ya orang-orang ini sih kayak preman-preman, bukan preman sih, kayak apa ya? Apa tuh? Kayak gerombolan anak SMA yang gerombolan sampah cecungu gitu. gitu. Oke. Ngegoda-godain kan sampai megang pantat gua. Wih, pantat lo dipegang? Padahal pantat gua tipis ya, tapi lo masih mau megang juga, itu udah gila. Jadi pantatnya Ebil dipegang sama anak SMA. Oke, lanjut. Nah, terus gue emosi kan. Itu udah kurang ajar banget lo sampai megang badan gue, udah kurang ajar banget. Megang apa lo? Pantat. Oke. Pantat yang tipis. Lo apain mereka? Langsung gua push kick ke itu. Selangkangan. Oh, bijinya langsung kena. Iya, ke biji guys. eksekusi. Itu rok gue sampai robek, bodo amat deh. Emang gue dulu kayak gitu sih. Rasain tuh biji. Zenwalk. Ahoy!